kita selaku koordinator bidang matematika, dan di sini juga ada Bu Vika selaku tim IT untuk bidang matematika. Jadi Bapak Ibu ada urusan segala macam bisa juga ke Bu Vika. Jadi yang selama ini woro-woro segala macamnya Bu Vika. Kita juga punya tim pengajar, yaitu ada Pak Trinova. Ya, Pak Trinova juga ini sedang bersama dengan kita, namun juga lagi ada kegiatan juga yang bersamaan, namun Pak Trinova mengikuti. Ada Ibu Healthy sebentar lagi akan bergabung. Bu Hana belum bisa bergabung, tapi Bu Hana pernah bertemu Bapak Ibu ya, waktu di pendalaman materi. Bu Healthy, Bu Hana, Pak Nova pernah bertemu. Terus ini kita punya Bapak Ibu guru pamong yang luar biasa yang mendampingi Bapak Ibu. Ada Pak Eko. Pak Eko ini yang membimbing kelompok 3, sangat aktif Pak Eko. Iya, ada Bu Sri Mulyani. Sama. Iya, pagi Bu. Pagi Ibu, pagi semuanya. Bu Sri ini di pendamping kelompok 1, Bapak Ibu yang dari Indonesia Timur. Terus ada Pak Mahmudi juga. Pak Mahmudi mungkin sebentar lagi baru bergabung dengan kita. Karena guru PNS Bapak Ibu, mungkin harus melakukan presensi segala macam dulu. Iya. Pertama-tama kami ucapkan selamat pada Bapak Ibu bisa sampai di tahap ini, tahap PPL, 31 hari lagi kita akan bersama. Jadi memang untuk yang tahap 4 ini tidak mudah Bapak Ibu, bagi semua bidang studi tidak mudah. Karena ini penyebarannya paling tinggi Bapak Ibu. Biasanya kita selama ini hanya dari Pulau Jawa, tapi kali ini kita dari Sumatera sampai Papua. Dan dengan rintangannya masing-masing, yaitu kendala di sinyal. Padahal ini modanya moda daring, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang agak berat bagi semua korbit. Kadang kita harus menjapri satu-satu peserta yang memang kita melihat aktivitasnya tidak ada. Nah, puji Tuhan, syukur alhamdulillah bahwa untuk bidang studi matematika 32 orang yang semula 33 orang, ada satu menyatakan mundur dan tinggallah 32 orang, dan 32 orang yang menyatakan komitmen ini berhasil sampai di tahap ini. Kami puji Tuhan, syukur alhamdulillah Bapak Ibu semua bisa sampai di tahap ini. Ini juga merupakan harapan kami sebagai lembaga UKSW, yaitu bersama-sama dengan Bapak Ibu bisa menyelesaikan program PPG ini. Ya, tidak berlama-lama lagi Bapak Ibu, saya akan sedikit berbagi tentang teknis dari PPL di bidang matematika. Ya, izin share ya Bapak Ibu. Ini layar saya sudah terlihat kah? Sudah. Ya Bapak Ibu, ini terkait teknis untuk PPL ini saya ambil dari alamat YouTube ini Bapak Ibu. Jadi saya juga harus belajar dari berbagai tempat supaya bisa mendampingi Bapak Ibu. Nah, kalau yang tahap 4 Bapak Ibu melakukan lapor diri ke perguruan tinggi ini pada tanggal 25 sampai 26 Agustus. Terus pembelajaran mandiri selama 17 hari, 27 Agustus sampai 12 September. Lalu kita sudah melakukan orientasi di 13 September, pendalaman materi pada tanggal 14 sampai 28 September, perancangan pembelajaran tanggal 29 sampai 14 Oktober, uji kompre pada tanggal 16 dan 18 Oktober kemarin. Bapak Ibu tidak terasa sudah langkah 1 sampai 6 ini sudah Bapak Ibu lewatin. Dan kita masuk lagi pada langkah ke-7 yaitu PPL dari tanggal 20 Oktober sampai 1 Desember. Nah, cukup panjang perjalanannya Bapak Ibu, dan ini sudah mau hampir di penghujung Bapak Ibu, tidak terasa. Dan Bapak Ibu masih tetap semangat, dan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, itu kami sangat bersyukur Bapak Ibu. Nah, untuk PPL ini
untuk UKIN yang di sini direncanakan tanggal 2 sudah dimulai dan ini begitu ketat, sebagai informasi Bapak Ibu, pengalaman kami di tahap 4 ini agak pergeseran cukup panjang Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin agak bisa tarik napas nih ketika di PPL ini, sesudah PPL ini. Nah, tapi saya juga tidak berani memastikan bahwa akan mundur, itu hanya pengalaman. Dan ini kalau pemerintah ketat dengan ini juga bisa terjadi Bapak Ibu, karena ini sudah di masa-masa akhir anggaran, seperti itu. Ya, jadi mungkin skenario paling buruk bahwa jadwal ini tidak berubah. Ketika Bapak Ibu selesai PPL 1 Desember, Bapak Ibu akan langsung UKIN di 2 Desember, seperti itu. Nah, sekarang kita fokus di PPL yang akan dimulai pada tanggal 20 Oktober sampai 1 Desember. Nah, tanggal 20 Oktober ini berhubung karena tanggal merah, kita tidak berani menggeser lagi. Kita hanya bisa punya pilihan yaitu memajukan di tanggal 19 Oktober, Bapak Ibu. Karena memang jadwal dari GTK sudah sangat ketat bahwa tidak boleh dilakukan pada tanggal merah, baik itu hari Minggu maupun hari-hari raya besar seperti itu Bapak Ibu. Terus yang kedua, ketika pada PPL tidak boleh dilakukan juga pada hari Sabtu. Sehingga ketika pengumpulan tugas yang Bapak Ibu lakukan, itu juga jangan terkena di tanggal-tanggal tersebut ya Bapak Ibu, di yang tanggal merah seperti itu. Nah, kalau untuk PPL juga kami memberi catatan hari Sabtu. Nah, kecuali kasus khusus ada prodi-prodi lain yang mengambil PPL-nya itu untuk menggantian tanggal 20 ini diganti ke hari Sabtu pertama minggu ini. Kalau saya melihat dikarenakan mapel mereka itu setiap hari mereka punya kelas. Seperti SD, PAUD itu kan guru kelas ya Bapak Ibu, jadi mereka punya kelas yang tiap hari mereka bisa pakai untuk melakukan PPL. Nah, kalau guru mapel ini kan tergantung karakteristik sekolah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jamnya matematika itu pasti sudah diatur oleh sekolah. Nah, dalam hal ini dalam koordinasi bisa meminta pengertian dari sekolah seperti itu. Nah, saya teruskan. Jadi kalau kita melihat alurnya, ini Bapak Ibu sekarang yang saya bikin garis putus-putus ini. PPL di sekolah asal 4 SKS dan selama 31 hari. Karena Bapak Ibu kembali ke sekolah asal, berarti ini bisa dilakukan sesuai dengan kondisi sekolah. Mungkin sudah ada yang PTM saat ini. Atau masih ada yang full daring. Nah, itu kembali ke karakteristik sekolah. Dan kalau misalnya Bapak Ibu sudah PTM, tatap muka terbatas, berarti dalam hal ini mungkin cost yang Bapak Ibu butuhkan lebih tinggi karena harus memanggil tukang yang merekam video, terus video tersebut juga nantinya harus diunggah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau daring bagaimana? Bagaimana supaya ketika hasil rekamannya itu juga bagus seperti itu Bapak Ibu. Pembelajaran berjalan lancar, aktivitas atau diskusi siswa juga terekam seperti itu. Nah, jadi ada plus minus dari pilihan daring maupun luring yang dilakukan. Karena ini 4 SKS, ini PPL di sekolah asal. Jadi kembali seperti apa yang terjadi di sekolah asal. Namun ketika untuk luring, tadi seperti tekanan dari Bu Nani tidak ada tekanan dari Bu Nani bahwa akan ada sit-in kan Bapak Ibu. Nah, ketika ada sit-in itu, kita masalahnya ini Bapak Ibu, kalau yang luring otomatis kita tidak bisa melakukan sit-in. Nah, kalau yang daring, Bapak Ibu pengajar bisa melakukan sit-in, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, ini kembali ke karakteristik masing-masing, ini bisa didiskusikan dengan guru pamong dan dosen pamong di grup masing-masing. Oh ya Bapak Ibu, pembagian kelompoknya kembali lagi ke kelompok perancangan pembelajaran ya Bapak Ibu. Kelompok 1 dengan Bu Helti dan Bu Sri, kelompok 2 dengan Pak Nova dan Pak Mahmudi, kelompok 3 dengan Pak Eko dan ditemani saya seperti itu. Karena Bu Hana belum bisa mendampingi. Nah, jadi ini didiskusikan mau daring atau mau luring.
Nah, kalau misalnya memang kalau saran saya sih ada yang daring lah Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa di-sit-in oleh pengajar seperti itu. Nah, kalau memang benar-benar tidak bisa dipaksa untuk daring, ya mau tidak mau harus luring. Dan Bapak Ibu tidak akan disalahkan kok. Kemarin saya sudah membaca aturannya, bahkan ketika untuk UKIN Bapak Ibu, bagi daerah yang zona hijau itu boleh luring dan direkam. Bagi yang zona merah bisa daring. Terus daring pun Bapak Ibu itu diberi keluasan. Kalau misalnya siswanya tidak punya koneksi internet untuk melakukan daring, biasanya kan guru-guru mengantarkan tugas, tapi kan bukan itu yang diminta oleh pemerintah ketika UKIN praktek pembelajaran. Bahkan itu disarankan ada siswa imajiner, artinya ada siswa maya yang bisa Bapak Ibu datangkan atau ajar walaupun bukan siswa Bapak Ibu sendiri untuk supaya memenuhi perekaman pembelajaran itu. Jadi ini karena PPL di sekolah asal, berarti ini kita kembali ke sekolah masing-masing dan tadi ada ketentuan untuk sit-in. Nah, ketika PPL ini apa yang dilakukan? Yang Bapak Ibu lakukan adalah mengaplikasikan 3 RPP yang sudah Bapak Ibu hasilkan ketika proses perancangan pembelajaran. Betul ya, ada 3 set perangkat ya, ada 3 set perangkat pembelajaran. Nah, kalau begitu, bagaimana tahapan praktik, bagaimana tahapan PPL? Di sini Bapak Ibu sudah harus dinyatakan dulu lulus uji komprehensif. Lulus uji komprehensif itu dinyatakan dengan nilai rata-rata uji komprenya itu nilainya 70 ke atas. Ya, bukan lebih dari 70 ya, 70 ke atas Bapak Ibu. 70 ke atas. Nah, oleh karena itu ketika mau PPL kita ada dulu nanti ya kita laksanakan nanti malam ya Bapak Ibu. Nah, ini silakan diatur dengan dosen dan guru pamong. Nanti malam ada pendahuluan yaitu preparasi dan koneksi. Artinya Bapak Ibu harus mempersiapkan kelas yang akan digunakan, mempersiapkan siswanya, perangkatnya. Terus ini seperti tadi juga bahwa misalnya mau diadakan luring, berarti persiapannya bagaimana? Kalau mau dilaksanakan daring, persiapannya bagaimana? Karena apakah semua siswanya bisa didatangkan secara online atau tidak? Atau ada siswa-siswa tertentu yang memang kita gunakan seperti itu? Nah, itu juga harus diatur Bapak Ibu. Misalnya ada yang mau menggunakan breakout room, padahal menggunakannya di Jimit, itu bagaimana mengaturnya? Atau mau menggunakan aplikasi Zoom kah? Nah, ini semua di langkah pendahuluan. Dan koneksi. Koneksi juga istilahnya kita berdiskusi dengan guru pamong dan dosen pamong, melihat kenyataan kondisi sekolah kita dan perangkat yang sudah dihasilkan itu bagaimana. Ya. Nah, ini di dalam 3 RPP itu ada ketiga tahapan ini Bapak Ibu. Pelaksanaan ketiga set pembelajaran, paket pembelajaran itu meliputi 3 hal ini. Terus yang kedua ada penerapan atau inti, ya ini pelaksanaan praktik pembelajaran. Ini berarti Bapak Ibu menerapkannya di sekolah. Terus ada kegiatan penutup, di mana ini ada refleksi dan tindak lanjutnya seperti apa. Tahapan pendahuluan, inti, dan penutup 1, 2, 3 ini, itu Bapak Ibu laksanakan di dalam 10 hari Bapak Ibu. Jadi satu perangkat pembelajaran itu kita butuh waktu 10 hari. Di mana itu ada kegiatan pendahuluan, penerapan, dan penutup. Sehingga nanti totalnya ada 31 hari. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, dan hari ke-31 itu Bapak Ibu yaitu mengumpulkan semua produk-produk yang sudah Bapak Ibu hasilkan. Nanti kita lihat detailnya ya Bapak Ibu. Nah, tujuannya apa? PPL-nya ini yaitu kita mengembangkan kemampuan melaksanakan pembelajaran reflektif. 4 SKS, 31 hari efektif. Nah, ini perbedaannya ya, perbedaannya dengan di tahun 2020, dulunya tuh hanya 26 hari. Terus untuk jadwalnya bagaimana? Perangkat pertama itu dari hari pertama sampai hari ke-10 Bapak Ibu. Perangkat kedua hari ke-11 sampai hari ke-20, perangkat ketiga dari hari ke-21 sampai hari ke-31. Nah, hari ke-31 ini biasanya juga digunakan untuk pengumpulan segala macam tagihan. Nanti kita lihat tagihannya apa aja. Sehingga kalau ditanyakan jadwal detailnya bagaimana Bapak Ibu? Jadwal detailnya
kita sinkronusnya tuh nanti ada di hari-hari tertentu dan itu sama seperti kita ketika kemarin perangkat pembelajaran bertemu dari jam 7 sampai jam 10 untuk melakukan semacam tadi persiapan dan koneksi, terus nanti juga kita ada tahap refleksi dan penutupan seperti itu. Nah, pembelajarannya seperti apa? Bapak Ibu bisa daring melalui Zoom atau Jimmy atau juga luring. Ini sudah diberi catatan tergantung kondisi sekolah atau kebijakan sekolah asal dari Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau siswanya libur? Nah, ini kemarin jaga-jaga kalau ternyata memang mau dengan kan dibilang belajarnya harus dari rumah seperti itu Bapak Ibu. Terus siswa juga tidak punya koneksi internet. Nah, ini bagaimana kondisinya? Kita berarti Bapak Ibu harus mengundang siswa baik daring atau luring, tentunya harus atas izin kepala sekolah atau orang tua siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau memang siswa tidak bisa ke sekolah dan tidak bisa juga belajar secara daring, yaitu melalui harus izin ke orang tua dan juga Kepsek agar siswa bisa mengadakan pembelajaran baik daring atau luring. Daring dalam artian mungkin mereka dikumpulkan di satu tempat yang punya koneksi internetnya bagus seperti itu Bapak Ibu, tapi juga tetap dengan prokes. Atau misalnya kalau siswanya PTM itu kan istilahnya misalnya hanya ini kan Bapak Ibu 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali ke sekolah, ketika Bapak Ibu harus praktek itu mereka bukan jadwalnya. Nah, itu bagaimana? Nah, mungkin itu yang harus nanti diatur ketika hari pertama Bapak Ibu bertemu dengan Bapak Ibu guru pamong dan juga Bapak Ibu dosen pamong seperti itu. Nah, terus apakah dosen pembimbing lapangan dan guru pamong akan mendampingi? Jika daring, dosen pembimbing lapangan dan guru pamong kemungkinan akan ikut bergabung saat praktik mengajar. Nanti ini ada link meetingnya di 5.A.2. Jika luring, dosen pembimbing lapangan dan guru pamong tidak akan bergabung saat praktik mengajar, dipercayakan kepada mahasiswa. Nah, Bapak Ibu, ini pun ketika guru pamong dan dosen pembimbing lapangan itu hadir, itu sifatnya juga pasif Bapak Ibu. Keberadaannya ya hanya hadir, melihat, itu pun off cam dan mic-nya juga off seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu seperti diobservasi namun tidak akan istilahnya melakukan interupsi atau apapun dalam Bapak Ibu mengajar, tidak. Sifatnya hanya masuk betul-betul pasif dan melakukan penilaian. Nanti catatan dari dosen pamong dan guru pembimbing guru pamong itu akan disampaikan ketika kita bertemu bersama lagi waktu sinkronus. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini memang sifatnya pasif yang istilahnya kita katakan sit-in tadi. Praktik mengajar, baik Bapak Ibu melakukan daring atau luring saat PPL, direkam, terus diedit maksimal 15 menit. Diedit menjadi maksimal 15 menit ini nantinya sebagai tagihan tugas. Tapi ketika Bapak Ibu harus mencantol dia di forum diskusi, berarti itu memang rekaman apa adanya. Ketika memang 2 JP, ya udah 2 JP apa adanya Bapak Ibu, seperti itu. Terus ada berapa LK yang akan Bapak Ibu selesaikan di dalam PPL ini? Ada 7 LK Bapak Ibu. 3 jurnal dan kasus, 3 penyelesaian kasus, dan 1 laporan singkat praktik mengajar. Totalnya 7 ya Bapak Ibu. Jadi terakhir nanti ada laporan singkat. Nah, semua template-nya itu sudah ada. Nah, ini kalau di LMS Bapak Ibu, di LMS, ini Bu Vika yang paling tahu, nanti Bu Vika yang akan men-setting ini semua. Nah, di 5.1 ini bahan pembelajaran. Di sini ada daftar LK yang harus Bapak Ibu download dari sini. Terus di 5.2 ada jurnal harian mengajar praktik pembelajaran. Ini diisi oleh dosen pembimbing lapangan dan guru pamong. Bagi dosen pembimbing lapangan dan guru pamong, jurnal harian mengajar ini diisi ketika Bapak Ibu melakukan yang namanya sinkronus seperti itu.
Kalau yang asinkron tidak perlu mengisi Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita klik 5.1 bahan pembelajaran, ada ini semua format LK-nya. Betul ya Bapak Ibu, ada 7. Ada 3.1 jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik mengajar ke-1. LK 3.2 daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktik mengajar ke-1. LK 3.3 jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik mengajar kedua. LK 3.4 daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktik mengajar kedua. LK 3.5 jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik mengajar ketiga. LK 3.6 daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktik mengajar ketiga, dan LK 3.7 laporan singkat kegiatan praktik mengajar ke-1 sampai ke-3 Bapak Ibu. Jadi isinya format LK yang harus Bapak Ibu selesaikan. Nah, terus di 5.A pelaksanaan praktik pembelajaran pertama. Jadi 5A.1 pengantar pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1 di hari pertama Vkon 3JP. 3JP ini kan karena 1 JP itu 50 menit, berarti ada 150 menit. Kalau Bapak Ibu mulai dari pukul 7 pagi, berarti akan selesai di 9.30 pagi. Nah, ini Vkon 3JP, diskusi persiapan pembelajaran. Tadi persiapan apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan? Sudah akan praktik pembelajaran yang pertama di hari apa? Sudahkah berkoordinasi dengan pihak sekolah dalam hal ini misalnya Bapak Ibu tidak punya jadwal pada jam tersebut? Sudahkah melapor pada bagian kurikulum, izin kepala sekolah, jika siswanya tidak bisa didatangkan, bagaimana izin ke orang tua, seperti itu. Nah, ini semua menyangkut tahap persiapan. Bahkan kalau yang luring pun ketika proses perekaman, apakah sudah menghubungi tukang syuting atau nanti merekamnya hanya pakai HP seperti itu Bapak Ibu. Padahal nanti video yang akan dinilai itu tuh ada kriteria penilaiannya Bapak Ibu. Ada kriteria penilaiannya sampai seperti apa? Mix videonya, pencahayaannya, suaranya, ada tulisan tidak. Nah, misalnya ada tulisan yang di video tersebut, kalau misalnya kalau kadang kita bicara, kalau kata-kata kita kurang jelas seperti itu. Nah, mungkin nanti ini ketika di persiapan bisa disampaikan juga oleh pengajar bahwa nanti video yang akan diedit menjadi 15 menit ini ada istilahnya kriteria penilaian videonya itu meliputi apa saja, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Terus jadi hari pertama ini ya Bapak Ibu, nanti kita akan diskusi terkait persiapan pembelajarannya. Terus 5A.2 pelaksanaan praktik pembelajaran pertama. Nah, ini di hari kedua Bapak Ibu harus melakukan yang namanya unggah perangkat. Unggah perangkat berarti unggah perangkat pembelajaran pertama yang akan Bapak Ibu praktekkan, seperti itu. Hari ketiga, Bapak Ibu bisa melakukan praktik dan juga unggah video. Unggah video ini masih di forum diskusi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini masih di forum diskusi. Nah, terus hari keempat, mengisi jurnal harian mengajar dan daftar kasus LK 3.1. Terus, pada hari kelima, Bapak Ibu melakukan yang namanya edit video. Ya, ini kan hari ketiga ini kan Bapak Ibu mengunggah video apa adanya yang 2 JP yang Bapak Ibu laksanakan. Hari kelima, Bapak Ibu diberi waktu lagi editing video. Nah, terus ini hari ke-6 Bapak Ibu mengunggah di tempat pengumpulan tugas. Terus hari ke-7 melakukan konfirmasi. Nah, 5A.4 ini tempat Bapak Ibu mengunggah hasil praktik pembelajaran ke-1. Nah, di sini tempat unggah hasil edit video yang sudah menjadi 15 menit, LK 3.1, LK 3.2, dan RPP kedua yang akan dilaksanakan pada praktik pembelajaran kedua. Jadi di 5A.4.
Nah, ini Bapak Ibu lihat, ini kalau ini udah komplit baru Bapak Ibu bisa maju ya. Kalau ini sudah komplit Bapak Ibu bisa maju. Nah, jadi dia mark complete, is mark complete. Jadi dia sama seperti ketika Bapak Ibu juga di perangkat di perancangan pembelajaran bisa ke step berikutnya baru Bapak Ibu bisa melanjutkan. Nah, Bapak Ibu sebagai catatan, uh, bahkan ketika Bapak Ibu melakukan Gmeet, meeting tatap muka seperti itu, seperti juga kemarin waktu ujian kompre, selalu masuk melalui LMS ya Bapak Ibu, karena nanti akan menjadi masalah ketika Bapak Ibu di akhir. Di akhir nanti progres dari aktivitas Bapak Ibu, kemarin temuan kami di tahap 3 ada yang menanyakan kenapa ya saya baru 56%. Padahal itu hanya tinggal menunggu penilaian dari dosen dan guru pamong terkait penilaian PPL. Itu kan harusnya kalau hanya tinggal menunggu penilaian itu sudah 90-an% Bapak Ibu. Nah, bisa jadi karena Bapak Ibu tidak melakukan akses melalui LMS. Ketika Gmeet, karena link sudah dikirim di grup Bapak Ibu langsung lalu klik di situ. Tidak masuk melalui sistem. Nah, padahal semua aktivitas Bapak Ibu itu terekam di sistem seperti itu. Terus dari sini lalu pada hari ke-9 ini mengisi daftar penyelesaian kasus LK 3.2. Nah, sebelum ke hari ke-9 ini kita ada lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sinkronus itu, Gmeet itu di hari pertama dan di hari ke-8 nih. Ini ya Bapak Ibu. Di hari ke-8 ini ada Gmeet lagi penutup pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1 hari ke-8 refleksi model konferensi 3 arah. Nanti ini kita juga lihat lagi di ini ya Bapak Ibu di jadwal. Di jadwal sudah saya berikan misalnya hari pertama itu kan kita mulai hari ini tanggal 19 tapi kita atur waktunya di malam hari. Hari kedua itu kan di hari Kamis di tanggal 21. Nanti Bapak Ibu bisa melihat jadwalnya. Nah, ini hari ke-8 ada Gmeet lagi, penutup pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1, ada refleksi model konferensi 3 arah, dan ada hari ke-10 kita review RPP kedua. Seperti ini. Nah, aktivitas ini Bapak Ibu, ini berulang lagi di pelaksanaan praktik pembelajaran kedua maupun ketiga. Jadi dia siklus. Nah, siklusnya seperti itu. Jadi ketika pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1, ketika hari kedua Bapak Ibu harus mengunggah perangkat dan hari ketiga Bapak Ibu harus praktik juga dan unggah video. Ini jangan lupa Bapak Ibu melakukan add new discussion topic. Jadi Bapak Ibu kali ini yang membuat diskusinya dan mengunggah seperti perangkat pembelajarannya untuk dilihat. Nah ini membuat room meeting sudah tadi unggah dan bagikan link room meeting dokumen rancangan forum ini dengan cara membuat topik baru. Jadi Bapak Ibu unggah di ini di forum diskusi kita sebutkan. Kita menyebutnya sebagai forum diskusi. Nah, videonya bagaimana? Video yang apa adanya 2 jam itu kan tidak mungkin langsung diunggah di sini Bapak Ibu, sistem tidak kuat. Bapak Ibu bisa menaruhnya di Google Drive ataupun di YouTube. Ketika taruh di Google Drive, hati-hati open access-nya Bapak Ibu. Saran kami, anyone, siapapun bisa akses dan ubah settingannya dia untuk menjadi editor, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kalau menjadi editor, bisa jadi dia bisa memberi komentar, memberi masukan, memberi saran. Ya, jadi hati-hati. Nah, kalau di YouTube, ya itu, Bapak Ibu bisa juga memilih yang privat, agar memang yang melihatnya itu orang-orang yang Bapak Ibu kasih linknya saja, tidak bisa dilihat oleh semua orang, seperti itu. Nah, kalau saran saya mungkin mulai berlatih menggunakan Google Drive, Bapak Ibu. Mulai berlatih menggunakan Google Drive, sehingga nanti ini kan akan berlanjut sampai ke UKIN, Bapak Ibu. UKIN juga Bapak Ibu menaruh dokumen videonya kan sifatnya hanya insert link Google Drive seperti itu. Terus jadi ini ya Bapak Ibu ya, mulai dari unggah dan bagikan link room meeting, klik add a new discussion topic sebagai subjek,
isi subjeknya itu yaitu nama mahasiswa, kopikan link room meeting di kolom message atau pesan, unggah dokumen rancangan pembelajaran pada kolom attachment atau lampiran. Ya. Terus melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran sesuai dengan perangkat pembelajaran ke-1 yang telah didiskusikan pada kegiatan pendahuluan pada hari pertama. Terus merekam kegiatan praktik pembelajaran menggunakan perangkat yang sesuai dengan situasi dan kondisi mahasiswa. Tadi kalau bisa daring, silakan daring, kalau luring silakan Bapak Ibu. Terus yang kelima, unggah video rekaman praktik pembelajaran, ini dalam kurung video seadanya sebelum diedit. Jadi kalau pelaksanaan 2JP, ya 2JP, dimasukin ke Google Drive atau YouTube. Yang keenam, copy link file yang telah diunggah di Google Drive atau YouTube ke topik diskusi yang sudah dibuat tadi untuk memperoleh masukan atau tanggapan dari dosen pembimbing lapangan dan guru pamong dengan klik tombol reply pada topik yang telah dibuat. Nah, secara mandiri melakukan observasi pelaksanaan praktik pembelajaran dengan melihat-lihat hasil rekaman pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian mengisi jurnal mengajar dan kasus LK 3.1 yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran, meliputi kendala yang terjadi, ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, dan permasalahan yang timbul. Format jurnal mengajar dan kasus dapat diunduh di bahan pembelajaran. Ya, jadi ini nanti gambaran terkait LMS-nya Bapak Ibu seperti itu. Jadi ada video yang Bapak Ibu, ini Bapak Ibu masih unggah videonya masih apa adanya, belum diedit seperti itu. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu sudah terbiasa ya dengan tugas yang kemarin ya Bapak Ibu, juga sering menginsert tugas, mengirim tugas lewat ini. Iya. Nah, ini bagaimana memasukkan rekaman video praktik pembelajarannya. Sama seperti kemarin Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu kan sudah punya link YouTube nih ceritanya, atau sudah punya link Google Drive. Klik dulu nama Bapak Ibu sendiri, terus misalnya link YouTube-nya ini masukin di sini. Klik replay untuk masukin, Nah, klik replay untuk memasukkan link video rekaman, baik itu YouTube maupun link Google Drive. Tapi kalau link Google Drive tadi ya Bapak Ibu, open access-nya dibuka. Tapi enggak apa, dari kesempatan ini kan kita berlatih. Nanti teman-teman akan komen bahwa Pak atau Ibu, videonya nggak bisa kami lihat nih. Itu berarti Bapak Ibu aksesnya belum dibuka. Terus jangan lupa sesudah itu Bapak Ibu paste link video rekaman lalu klik post to forum. Nanti ketika Bapak Ibu sudah melakukan ini dan melihat sistem sudah terbiasa. Sama saja dengan kemarin kayak Bapak Ibu mengunggah file untuk memulai diskusi, sama. Hanya kali ini yang diunggah adalah link video. Nah, harapan kami akan tampil yang seperti ini nih Bapak Ibu. Kan ada yang tampilannya berupa link, tulisan link. Tapi ada yang sudah tampilannya berupa video seperti ini, langsung tinggal kita klik. Seperti itu tinggal nonton. Sehingga teman-teman bisa langsung, ini ada kolom replay di bawah sini. Bisa langsung mereplay seperti itu. Nah, terus kita masuk ke bagian editing hasil rekaman. 5A.3. Ini semua masih di praktik pembelajaran ke-1 ya Bapak Ibu. Kenapa ini saya hanya fokus menjelaskan di praktik pembelajaran ke-1, karena praktik pembelajaran kedua, ketiga, polanya sama Bapak Ibu. Melakukan editing terhadap hasil rekaman praktik pembelajaran dengan durasi 15 menit. Jadi tadi kan Bapak Ibu sudah mengunggah video apa adanya, misalnya 2JP itu ya, atau tadi dikatakan video seadanya. Nah, 2JP ya diunggah 2JP. Nah, sesudah Bapak Ibu edit, unggah link video rekaman praktik pembelajaran yang telah diedit ke forum ini dan unggah hasil praktik pembelajaran. Ini loh Bapak Ibu.
editing hasil rekaman praktik pembelajaran ke-1. Nah, semua langkah ini tetap Bapak Ibu harus lakukan di LMS supaya progres dari aktivitas Bapak Ibu itu nantinya bisa mencapai 100% full gitu. Langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama editing semaksimal mungkin untuk memberi efek kejelasan dalam video. Bapak Ibu, ini ketepatan durasi juga menjadi salah satu indikator penilaian. Kalau di sini minta 15 menit, ya dikasih 15 menit, jangan 20 menit. Nanti ketepatan durasinya Bapak Ibu tidak mendapatkan full point di situ. Terus unggahkan kembali video rekaman yang sudah diedit ke, mau Bapak Ibu masukin ke Google Drive atau YouTube, silakan. Sesudah itu, copy link YouTube ataupun dari G Drive, hasil editing tadi, di forum ini dengan subjek video pembelajaran, subjeknya seperti ini Bapak Ibu, video pembelajaran, strap nama mahasiswa, strap edit. Nah, untuk memperoleh masukan dan umpan balik dari dosen pembimbing lapangan dan juga guru pamong di sini. Di 5.A.3. Ya, kan tadi sebelumnya Bapak Ibu sudah post to forum, sudah mendapatkan masukan dari teman-teman. Nah, kali ini juga untuk mendapatkan umpan balik. Nah, ini karena kita lebih banyak asinkro, Bapak Ibu. Asinkro itu istilahnya tidak bertemu secara tatap maya, seperti Gmeet ataupun Zoom. Kita lebih banyak memanfaatkan yang ini, forum diskusi seperti itu, Bapak Ibu. Prosesnya tadi sama, tapi dia adanya di 5.A3. Hati-hati ya, Bapak Ibu. Nah, sama seperti halnya Bapak Ibu mengirim tugas berupa file, tapi kali ini tugasnya berupa link YouTube ataupun link dari Google Drive karena video. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau berkomentar atau melihatnya, bisa langsung klik namanya, ya, klik nama kita sendiri seperti itu. Nah, ini akan tampil video hampir sama kayak yang tadi, tapi ketika 5.A.3 ini sudah video yang sudah diedit menjadi 15 menit, bukan video seadanya. Nah, terus yang akan dinilai adalah Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu telah melakukan proses 5.A2, 5.A3, sekarang 5.A4. Ini unggah semua tagihan LK untuk praktik pertama, link video rekaman praktik pembelajaran yang telah diedit menjadi 15 menit. LK 3.1 jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik mengajar ke-1. LK 3.2 daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktik mengajar ke-1. Dan perencanaan pembelajaran kedua atau RPP kedua Bapak Ibu unggah di 5.A.4. Seperti itu. Ini tempat Bapak Ibu mengunggah tugas. Terus di 5.A.5 kita akan ada kegiatan penutup pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Nah, ini Bapak Ibu meeting lagi. Nah, pada kegiatan ini, saudara akan melakukan refleksi dengan model konferensi 3 arah. Ada dosen, mahasiswa, guru pamong. Nah, dengan tahapan, yang pertama kita harus mendeskripsikan secara singkat atau ringkas terhadap jurnal mengajar dan kasus pada praktik pembelajaran yang ditemukan. Terus berdiskusi dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong untuk identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kasus, sama masih berdiskusi dan berkonsultasi dengan guru pamong dan dosen pembimbing untuk mengidentifikasi beberapa alternatif solusi atau tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kasus. Terus menuangkan hasil diskusi berupa daftar penyelesaian kasus yang meliputi jenis kasus yang terjadi, faktor penyebab, dan alternatif solusi atau tindakan ke LK 3.2 daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktik mengajar ke-1. Nah, ini penutupannya semua diskusi ini sifatnya tatap maya lagi.
Terus ini ada 5.A.6, rencana tindak lanjut pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Ini juga Bapak Ibu masuk lagi ke namanya forum diskusi, sinkronus lagi. Sama, masih sama. Nah, untuk pelaksanaan praktik pembelajaran kedua masih sama Bapak Ibu, Vkonnya kita ada di hari ke-11, terus di hari ke-18 juga hari ke-20. Seperti itu. Nanti saya juga lupa ingat Bapak Ibu, nanti ada jadwal yang kita akan dipandu oleh jadwal yang sudah dibuat. Seperti itu. Nah, perangkat ketiga juga kita akan ada lagi Vkon di hari ke-21 dan hari ke-28 serta hari ke-30. Seperti itu Bapak Ibu. Hari ke-31 ini Bapak Ibu buat laporan dan jangan lupa untuk mengunggah. Nah, ini lembar kerjanya Bapak Ibu 3.1, 3.3, 3.5 sama jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik mengajar ke-1, 2, dan 3. Seperti ini, ada kendala yang terjadi, ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, kasus atau permasalahan yang timbul. Ini lembar kerja 3.2, 3.4, 3.6, daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktik mengajar ke-1, 2, dan 3. Ada kasus yang ditemukan, faktor penyebab, alternatif solusi. Terus yang ke-3.7, laporannya seperti ini Bapak Ibu, format laporannya. Laporan singkat kegiatan praktik mengajar ke-1 sampai ke-3. Yang A ini deskripsi jenis kasus atau masalah pelaksanaan pembelajaran dari kasus mengajar 1, 2, 3. Setiap kasus atau masalah disertai fakta dan data. Yang ke-B, deskripsi faktor penyebab kasus 1, kasus 2, kasus 3. Setiap faktor penyebab disertai fakta dan garing data. Yang C, deskripsi alternatif solusi atau tindakan, solusi atau tindakan kasus 1, solusi atau tindakan kasus 2, solusi atau tindakan kasus 3. Uraian hasil yang didapatkan dari yang D, uraian hasil yang didapatkan dari hasil tindakan 1, tindakan 2, dan tindakan 3. Disertai pembahasan terhadap kasus atau masalah, faktor penyebab, dan hasil yang didapatkan. Simpulan dari hasil yang didapatkan apa? Saran untuk perbaikan praktik mengajar bagi guru. Jadi format laporan 3.7 juga sudah diberikan. Nah, ini gambaran tadi gambaran hal-hal yang Bapak Ibu harus kerjakan. Ada 7 LK yang dihasilkan dan ini akan kita lakukan kurang lebih 31 hari. Skor akhir dari praktik pembelajaran, ini nanti ada hasil skor dosen pembimbing, hasil skor guru pamong, hasil skor akhir pembelajaran. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu nanti yang akan di-skor. Ada praktik pembelajaran, video praktik pembelajaran, dan aktivitas pembelajaran. Seperti itu. Sekalipun aktivitasnya ini kita lihatnya dari menonton video. Terus videonya ini juga ada kriteria penilaian dari sebuah video. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini rubrik penilaian praktik pembelajaran yang akan kita pakai Bapak Ibu. Misalnya, jadi ketika Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran, ke-25 komponen ini yang pasti akan dinilai, baik oleh guru pamong maupun dosen pamong Bapak Ibu. Keterampilan membuka pelajaran, keterampilan menarik perhatian dan memotivasi peserta didik, kedalaman dan keluasaan materi, dalam kurun termasuk tidak ada miskonsepsi. Keempat, kelengkapan materi, dalam kurung kebulatan konsep. 5, kebenaran konsep atau prosedur. Keenam, keterampilan menggunakan metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Ketujuh, menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TIPEC berbasis platform revolusi industri 4.0. 8, keterampilan mengembangkan variasi interaksi. 9, keterampilan mengelola kelas. 10, keterampilan memanfaatkan waktu, sampai pemanfaatan waktu juga Bapak Ibu. Terus keterampilan mengorganisasikan sumber belajar dan garing atau bahan ajar, kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran, keterampilan menggunakan media pembelajaran,
mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan pembelajaran melalui inquiry-based activities. Terus yang ke-15, volume dan intonasi suaranya juga Bapak Ibu, ini menjadi penilaian. 16, penggunaan bahasa yang baik dan benar, lisan dan tulis, dalam kurung sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Yang ke-17, kemampuan pengembangan cara berpikir tingkat tinggi, HOTS. Ke-18, kemampuan menggunakan analogi atau metafora. Ke-19, kemampuan penggunaan komunikasi nonverbal atau gestur. 20, kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. 21, kesantunan berpakaian dan garing atau berpenampilan. Biasanya full point pada bagian ini, kalau Bapak Ibu. Terus 22, keterampilan melakukan penilaian proses. Daring pun Bapak Ibu dituntut melakukan penilaian proses. Jadi rubrik ini daring, luring, tetap menggunakan rubrik ini Bapak Ibu. Ke-23, keterampilan melakukan penilaian hasil belajar berbasis HOTS. 24, kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement dan punishment, ya, memberikan penguatan kepada peserta didik, dan juga misalnya sanksi jika ada seperti itu. Yang ke-25, keterampilan menutup pelajaran. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini untuk praktik pembelajaran, videonya Bapak Ibu. Nih, jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu rekam pakai HP bagaimana? Pada prinsipnya, dosen pamung dan guru pamung hanya memegang rubrik ini Bapak Ibu. Yang pertama, kesesuaian tayangan dengan alur praktik pembelajaran. Yang kedua, kelengkapan keterangan berupa teks. Yang ketiga, komposisi gambar. Keempat, kualitas mixing audio. Kelima, kejernihan audio. Keenam, kejelasan artikulasi. Ketujuh, kualitas pencahayaan. 8 tadi saya bilang ada ketepatan durasi. Nah, kadang kejelasan artikulasi ini ya Bapak Ibu karena untuk mendapatkan ketepatan durasi, misalnya video semula itu karena 2 JP itu misalnya ada 80 menit begitu ya. Terus ini kan hanya diedit jadi 15 menit nih. Akhirnya Bapak Ibu ada yang mempercepat video, jadinya ngomongnya tuh kayak nyanyi gitu. Nah, hati-hati di situ Bapak Ibu. Tadi saran saya, saran dari kami ya Bapak Ibu, selama 25 komponen ini ada, nah bagaimana video yang 15 menit ini bisa memunculkan ke 25 komponen ini dengan catatan, ingat ya Bapak Ibu, fokus pada kegiatan istilahnya kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ini untuk rubrik penilaian aktivitas pembelajaran, ini semua kami nilai langsung aja di kriteria Bapak Ibu. Jadi kalau LK 3.1 Bapak Ibu mendapatkan poin berapa, LK 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, dan 3.7. Seperti ini. Nah, kalau LK 3.1 sampai 3.6, ini Bapak Ibu lihat 5 kali 6, ya, dibagi 30, terus di rata nantinya ya Bapak Ibu dari skor yang tadi AP1, AP2, AP3. Lalu kalau yang LK 3.7, angka skor dikali 5, dibagi 5 dikali 100%. Nah, jadi skor akhir yaitu Bapak Ibu mendapat rata skor AP ditambah skor LK 3.7 dibagi 2. Berarti LK 3.7 ini Bapak Ibu cukup serius ya Bapak Ibu untuk penentuan poinnya seperti itu. Di laporannya yang paling akhir. Oke, untuk pembagian kelompoknya sama seperti Bapak Ibu, sama seperti rancangan pembelajaran. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, panjang sekali ya, sampai mungkin bosan dengarnya. Ya, adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya, silakan.
Ya, Bu Francisca, monggo Bu. Ya, terima kasih Bu. Ini terkait dengan agak maju ya Bu ya. Saya ingin bertanya tentang UKIN. Jadi nanti itu UKIN kita juga mengajar begitu Bu. Lalu RPP-nya itu nanti kita buat baru kelanjutan dari materi atau bagaimana? Itu seperti apa Bu tentang gambaran UKIN itu Bu? Terima kasih. Iya, baik Bu Francisca. Wah, Bu Francisca ini sangat visioner ya Bapak Ibu, berpikir jauh ke depan. Terlihat dari hasil yang dikumpulkan. Kebetulan kan saya mengecek semuanya ya Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya baik sekali Bapak Ibu, dikarenakan tadi melihat durasi waktu yang begitu ketat ya Bapak Ibu. Kita baru selesai 1 Desember, UKIN-nya sudah mulai 2 Desember. Kalau saya tetap kita memegang dari apa istilahnya tangan terburuk. Kemarin tahap 3 beruntung ada pengunduran yang ya kurang lebih 2 minggu kalau tidak salah Bapak Ibu. Nah, sedangkan tahap 4 ini apakah masih ada mundur lagi? Padahal kan ada penutupan tahun anggaran, itu kita harus perhatikan di akhir Desember. Kalau misalnya 1 Desember kita selesai, 2 Desember bagaimana? Jadi mungkin Bapak Ibu, UKIN pun ini moda daring Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu itu cukup mengunggah video rekaman. Nanti instrumennya akan kami bagi. Kalau tidak salah saya sudah bagi lewat kelompok Pak Duin, kelompok 3, ada satu folder terkait UKIN yang Bapak Ibu bisa pelajari banyak hal di situ, termasuk membuat deskripsi diri. Oh, itu portofolio ya. Tapi ada juga tentang UKIN praktik pembelajaran ada. Nah, itu Bapak Ibu ada instrumen penilaian proses pembelajaran dan juga penilaian RPP-nya. Itu sebagai semacam perangkat yang istilahnya memberikan atau arahan Bapak Ibu ketika nantinya melaksanakan praktik pembelajaran dan juga RPP-nya yang diminta seperti apa. Oleh karena itu, ketika UKIN nanti Ibu tidak mengajar Bu, tetapi seperti bukan tidak mengajar seperti real teaching ataupun kayak kemarin ujian kompre live dengan penguji, bukan seperti itu ya Bu, tetapi ketika mengajarnya itu seperti PPL begini, direkam. Terus apakah boleh menggunakan RPP yang dihasilkan ketika untuk PPL ini? Boleh Bu. Boleh Bu menggunakan PPL. Tapi kalau di panduan dari UKIN itu, praktik pembelajaran itu boleh direkam sesudah praktik pembelajaran kedua. Sesudah PPL kedua Bu, baru boleh. Berarti dalam artian kita bisa antisipasi dengan menggunakan PPL untuk praktik pembelajaran yang ketiga. Namun nantinya itu ada ini Bu, ada semacam, mungkin saya agak tunjukin waktu UKIN-nya untuk tahap 4 boleh ya. Saya izin ya Bu ya, sekedar memberi ini apa istilahnya pandangan buat kita ini apa ya yang dilakukan. Tapi saya download dulu nih Bu. Oke, sudah ketemu. Nah, saya izin share lagi ya Bapak Ibu. Ini hanya sekedar memberi gambaran karena kan apa supaya Bapak Ibu tahu apa yang kita kerjakan seperti itu. Nah, ini bisa lihat Kak. Aduh. Bisa lihat jadwal saya? Bisa Bu. Oh, ini sudah ada bisa, Bapak Ibu. Tahap itu sudah keluar nih juga. Ini jadwal yang terbaru. Kalau yang tahap 3 Bapak Ibu misalnya briefing mahasiswa. Nah, ini seperti kegiatan seperti ini, pembekalan bagi mahasiswa. Mungkin kita lihat yang bagian mahasiswa. Ketika tahap 3 ini Bapak Ibu mengisi portofolio. Baru dilakukan di 4 sampai 5 Desember. Tapi saran kami selama PPL ini kita kan tidak terlalu ketat harus ada tatap muka video segala macam ya Bapak Ibu, sudah mulai dicicil. Nah, mungkin saya akan mengadakan pertemuan dengan Bapak Ibu pada hari Sabtu ketika Bapak Ibu pengajar sudah melakukan yang namanya ujian UKIN di hari Kamis dan Jumat. Kalau sudah dapat pengalaman dari itu, nanti saya akan berbagi kepada Bapak Ibu di hari Sabtu seperti itu ya.
Nah, portofolio saran saya sudah harus disiapkan dari sekarang ketika Bapak Ibu PPL. Jangan di 4-5 Desember. Seperti itu. Terus, UKIN praktik pembelajaran kalau pada tahap 3 itu 18 Oktober. Loh, ini baru UKIN praktik pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu ketika UKM PPG itu Bapak Ibu harus lagi melakukan yang namanya mendaftar melalui web UKM PPG. Ketika Bapak Ibu selesai PPL, maka UKSW akan mengeluarkan keterangan bahwa Bapak Ibu sudah lulus PPL, dan keterangan itu Bapak Ibu bisa menggunakan untuk mendaftar di webnya UKM PPG itu. Sesudah Bapak Ibu mendaftar di situ, nanti Bapak Ibu akan keluar namanya kartu ujiannya. Kartu ujiannya. Ketika Bapak Ibu keluar kartu ujiannya itu, UKIN praktik pembelajaran ini, yang kami minta di sini adalah, itu Bapak Ibu cukup merekam ketika memegang kartu ujian, dan ingat mungkin ada durasi videonya, tanggal perekamannya ada, waktu perekamannya itu ada di situ, dan harus, ini bukan diusahakan lagi, harus Bapak Ibu, misalnya ketika Bapak Ibu mau menggunakan video praktik pembelajaran ketiga, berarti khususnya bagi ibu-ibu, kalau waktu praktik pembelajaran ketiga itu pakai jilbabnya kuning, bajunya apa, terus, nah itu harus disesuaikan Bapak Ibu. Bahkan kalau misalnya ada tambahan aksesoris yang dipakai, tolong itu diperhatikan. Oh, untuk PPL, Bapak Ibu ketika praktik 1, 2, dan 3, Bapak Ibu praktik, ketika praktik yang ketiga saja, kalau misalnya itu mau dipakai, menggunakan atasan putih, bawahan hitam, bagi ibu-ibu menggunakan jilbab hitam. Yang berjilbab menggunakan jilbab hitam. Bagi bapak-bapak silakan kalau mau menggunakan dasi. Seperti itu Bapak Ibu. Yang untuk UKIN, itu yang saya jelaskan yang untuk UKIN. Sehingga kalau Bapak Ibu mau menggunakan praktik pembelajaran ketiga untuk UKIN, berarti Bapak Ibu harus menggunakan itu, busana yang untuk UKIN itu, yaitu baju putih, atasan putih, bawahan hitam, bagi yang berjilbab, jilbabnya juga hitam, seperti itu. Yang bapak-bapak dipersilakan berdasi. Dasi yang dipakai ketika praktik pembelajaran 3 sama dengan dasi yang digunakan ketika UKIN praktik pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melakukan editing, mengkompilasi kedua video tersebut, ya. Karena kartu pesertanya Bapak Ibu itu baru bisa keluarnya sesudah Bapak Ibu lulus PPL dan mendaftar di UKM PPG, seperti itu. Nah, pada tanggal 7-8 Desember, ini Bapak Ibu akan mengunggah semua dokumen ke sistem UKM PPG itu. Baik itu portofolio, yang paling berat ini mengunggah portofolio ya, perangkat pembelajaran yang akan diuji, seperti itu RPP, bahan ajar, media, instrumen, LKPD, seperti itu Bapak Ibu, dan juga video pembelajaran. Nah, jadi yang akan dinilai yaitu RPP, pertama, penilaian RPP, yang kedua, oleh karena itu bahan ajar, media, instrumen dijadikan satu di RPP saja ya Bapak Ibu. Kemarin saya lihat ada yang terpisah-pisah waktu kompre. Sehingga kalau kita downloadnya satu peserta itu bisa punya 4 dokumen. Kalau bisa semuanya dijadikan satu file PDF saja. Terus taruh di Google Drive, unggah link juga tidak apa-apa. Terus yang kedua, video pembelajaran yang dinilai itu durasinya 40 menit untuk UKIN. Nanti saya cek lagi, 40 menit. Terus dan portofolio, Bapak Ibu. Seperti itu. Ada 3 hal yang dinilai ketika UKIN. Walaupun nanti praktik pembelajaran dan RPP itu 6 kali ditambah, portofolio itu bobotnya hanya 1 kali dibagi 7. Namun itu juga penting ya Bapak Ibu portofolio. Terus itu di tanggal 7-8 Desember itu Bapak Ibu waktunya mengunggah ke sistem. Bisa jadi sistemnya baru dibuka di tanggal tersebut Bapak Ibu. Terus tanggal 9-10
ini Bapak Ibu penguji akan melakukan yang namanya penilaian. Sesudah keluar hasil penilaian pada tanggal 20 sampai 21 itu masih salah UP-nya tuh Bapak Ibu. Kok di situ pada tanggal 11 sampai 12 November Bapak Ibu akan melakukan yang namanya UP. Ini sepertinya jadwalnya nggak geser nih Bapak Ibu di tahap 4 karena ini jadwal yang terbaru Bapak Ibu. Tapi ini tahap 3 masih ada perubahan. Yang tahap 4 mereka sudah keluarkan seperti ini. Mungkin lebih baik kita jaga-jaga seperti ini. Kira-kira bagaimana Bu Francisca penjelasan saya? Lumayan ada gambaran sih Bu. Cuman nanti lah. Gimana Bu? Lumayan masih mungkin ya karena memang kita belum ngejalanin jadinya masih ini kayak mana ya maksudnya gimana ya begitu masih. Cuman ada gambaran lah Bu setidaknya. Oh ternyata kalau UKIN tuh harus ada daftar segala. Saya pikir kan ya sama seperti yang tahap-tahap sebelumnya begitu. Langkah-langkah yang lainnya begitu saja. Ternyata agak sedikit berbeda begitu nah Bu. Tapi lumayan ada gambaran jadi nanti sambil berjalan kalau ada pertanyaan lagi kan bisa ditanyakan lagi dengan guru pamong dan dosen pembimbing begitu. Tapi terima kasih banyak Bu akhirnya ada gambaran buat saya. Ini Bu Francisca tenang aja, ada Bu Vika yang akan memandu Bapak Ibu di grup. Kan grup besar Bapak Ibu ada Bu Vika ya. Nanti biasanya ada informasi apa Bu Vika itu paling cepat. Gitu. Jadi tidak usah khawatir Bu, nanti ada panduan dan ini juga Bapak Ibu bisa terus bertanya ke dosen pamong maupun guru pamong di kelompok masing-masing. Kalau misalnya butuh penjelasan lebih lagi, bilang saja ke saya, kita bertemu lagi untuk memantapkan seperti itu. Iya Bu, ya. Iya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu. Kurang lebih seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Ada lagi kah? Bu Esti atau Bu Nani nih duluan? Monggo. Monggo. Monggo Bu Esti ya. Oh Bu Nani. Atau Bu Esti? Bu Esti kan sudah open. Oke. Terima kasih kesempatannya Bu. Mohon izin menanyakan pertanyaan teman saya di sekolah Bu. Jadi seperti yang diinformasikan bahwa UKIN dan UP adalah ujian yang menentukan kelulusan begitu nggih Bu. Nah, untuk nilai-nilai yang kami peroleh selama proses perkuliahan ya dari pendalaman materi, perancangan itu apakah ada persentase menuju ke nilai akhir kelulusan Ibu? Kira-kira bisa disimak ya Bu? Benar ya Bu ya, pertanyaannya terus kita istilahnya beraktivitas sampai luar biasa ini efeknya apa ya, gitu ya Bu ya? Gitu. Mungkin saya dari uji kompre, dari uji apa itu, apakah nilainya ada persentase ke sana begitu Bu? Saya tunjukin alurnya aja ya Bu ya. Sepertinya ini Bu, ini dia sifatnya alur yang menjadi sifatnya prasyarat Bu. Jadi, kalau misalnya ibu-ibu tidak lulus di pendalaman materi, tidak akan sampai ke perangkat pembelajaran. Kalau tidak, perangkat pembelajarannya tidak selesai, tidak masuk ke uji kompre. Kalau uji kompre tidak lulus, tidak bisa ke PPL. Jadi ini sifatnya prasyarat seperti itu. Oh, perlu ya kalau di matematika ya, ini syarat yang harus ibu-ibu tentukan. Namun dia tidak akan, ketika di sini UKIN pun ya Bu, misalnya yang menentukan Bapak Ibu lulus di UKM PPG ini harus lulus UKIN dan harus lulus UP. Dan kalau salah satu saja tidak. Nah, hanya bedanya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu di tahap UKIN ini peran lembaga masih. Lembaga juga pasti akan berusaha agar apa istilahnya mahasiswa kami juga lulus dong gitu. Ketika di UP, jadi UKIN ini tadi ya Bapak Ibu 6 kali praktik pembelajaran sama
pelaksanaan pembelajaran itu dan portofolio itu harus 7 ke atas. Kalau UKIN-nya gagal, ibu-ibu tidak perlu UP lagi. Sudah pasti UKMPPG-nya batal, gagal juga. Tapi UKIN-nya lulus, tapi UP-nya juga gagal, UKMPPG-nya juga gagal lagi. Jadi dia ini sifatnya prasyarat, penentunya di sini. Bisa dapat profesional bersertifikat pendidik kalau Bapak Ibu lulus UKIN dan lulus UP atau UKMPPG-nya tuh lulus. Kalau tidak lulus, berarti Bapak Ibu harus melakukan yang namanya retaker, ulang ujian lagi. Nah, beratnya kalau UKIN tidak lulus, UP tidak lulus, UP-nya retakernya kan jadi 2 kali nih. Nah, biasanya tuh rata-rata banyak yang tidak lulus itu di UP-nya, Bu. Jadi ada retaker UP tadi yang saya tunjukkan. Jadi kalau pertanyaannya, terus proses yang kami jalani selama ini tuh, kontribusinya terhadap kelulusan kami di mana? Kontribusinya terhadap kelulusan Bapak Ibu, dia menjadi syarat untuk Bapak Ibu maju ke level berikutnya, ke tahapan berikutnya. Yang bisa saya sampaikan seperti itu, Bu. Tapi ketika lulus UKMPPG ini, jadi ini dia panahnya begini, Bu. Dari sini ke sini ke sini. Nah, ketika di sini UKIN ini yang 6 kali praktik pembelajaran, tambah video pembelajaran itu 6 kalinya, ditambah 1 kali portofolio dibagi 7, lebih dari 7. UP juga kalau tidak salah dia minta skor 7 ke atas. Gitu standarnya. Gimana Bu, kira-kira menjawabkah ini? Iya Bu, menjawab Bu. Artinya ketika nilai kemarin ada yang belum maksimal, tidak terlalu membuat kami resah gitu. Karena ada beberapa gitu, yang mungkin di luar ekspektasi kami, misalkan ternyata tidak masalah gitu nggak Bu. Yang penting kedepannya lebih dipersiapkan. Matur nuwun Bu. Bu, betul Bu. Dia hanya menjadi prasyarat untuk Bapak Ibu maju ke tahap berikutnya, seperti itu. Ya, jadi kalau yang menjadi kewenangan lembaga pasti akan kami bantu. Tapi kalau UP itu sudah di luar kuasa kami, Bapak Ibu, gitu. Ya, saya dan teman-teman sering ngecek grade itu Bu, nilai itu Bu. Jadi kalau misalkan harapan kami kalau nilai bagus, saya nanti lebih gitu Bu. Masalahnya tidak beri kontribusi, Bu. Setidaknya kan kalau coba ya, misalnya semua pelaksanaan ini memberi bobot 60%, terus UKMPPG-nya 40%, untuk nilai akhir itu kan istilahnya, ini ada ini. Ini enggak, Bu. Kalau saya lihat dari alurnya itu dia hanya menjadi prasyarat. Begitu. Terima kasih, Bu. Oke. Bu Nanik, monggo Bu, tadi raise hand. Iya Bu, sedikit mau memperjelas aja. Berarti untuk video UKIN itu berarti kita bisa merangkap dengan PPL yang ketiga Bu ya. Sebelum kita ngambil PPL yang ketiga. Atau apa memang diatur lagi atau gimana gitu Bu? Bisa Bu, dengan melihat waktu itu bisa. Maksudnya jadi 1 kali aja Bu ya. Namun itu kan Ibu baru mendapatkan ketika sedang mengajar. Video untuk UKIN-nya belum bisa karena video untuk UKIN-nya di depannya Ibu harus memegang kartu ujian yang dicetak kalau sudah daftar di UKMPPG, terus sambil memperkenalkan diri dan menunjukkan waktu di shoot. Nah, itu kan belum bisa dilakukan ketika di praktik ketiga, Bu. Karena kan belum mendaftar. Oh iya. Jadi 2 kali Bu ya. Jadi 2 kali tapi dengan metode yang sama mungkin gitu Bu ya. Tapi istilahnya begini Bu, itu sebenarnya hanya 2 pemotretan, 2 proses syuting yang dijadikan satu. Oh gitu. Dijadikan satu video. Jadi misalnya Ibu mau menggunakan praktik pembelajaran ketiga untuk UKIN, syuting saja dulu Bu. Nanti ketika sudah mendaftar di UKMPPG dan kartu ujiannya sudah keluar Bu, nah dengan kostum yang sama di praktik pembelajaran ketiga betul-betul diperhatikan dari ujung kepala sampai ujung kakinya Bu, sampai warna sepatunya harus sama, harus sama, gitu. Itu tinggal di syuting 2 hal, di syuting lagi, terus nanti waktu editingnya dikompilasi jadi satu. Iya. Namun memang tanggal ujian harus disertakan Bapak Ibu, tapi tanggal ujiannya kita sifatnya running text, nggak usah yang
waktu yang tak 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 detik-detik itu muncul, enggak. Kita enggak usah sampai seperti itu gitu. Ya Bu, iya Bu. Terima kasih Bu ya. Ya, Bu Yulia. Monggo Bapak Ibu. Ini banyak sinyalnya yang tidak kuat nih. Ada lagi kah? Mungkin dari Bapak Pak Eko, baru mau saya tanya dari Bapak Ibu Guru Pamung ada masukan. Oke, Pak Eko, monggo Pak. Pak Eko suaranya masih mati ini Pak Eko. Nah, tadi saya tinggal karena harus bimbing mahasiswa yang magang, Ibu. Kasihan dia dulu. Ya saya tanyakan untuk kegiatan nanti malam, Bu. Kan nanti malam itu kan persiapan untuk PPL 1. Saya cek di LMS itu baru ada satu link, Bu. Apakah nanti kelompok 1, 2, 3 itu masuk pada link yang sama? Atau kita dipisahkan, kelompok 1, 2, 3 itu ada link yang disiapkan khusus gitu. Ya, baik Pak Eko. Untuk nanti malam sudah terpisah Pak Eko. Sudah seperti perancangan pembelajaran. Mungkin setting kelasnya aja yang belum selesai Pak Eko. Oh gitu. Jadi memang belum disiapkan Ibu. Karena saya cek sekarang ini masih satu link. Iya, betul Pak Eko. Itu berarti belum digandakan. Prinsipnya sama seperti perancangan pembelajaran Pak Eko. Terus kesepakatan kita, misalkan kelompok 3, nanti rencana jam berapa ya? Jam 7 atau jam berapa? Jam 7 siap Pak. Jam 7 ya. Saya nggak tahu kelompok 1 dan 2, saya tidak tahu kesepakatan dengan masing-masing dosen dan guru pamong. Tapi untuk teman-teman yang bergabung di kelompok 3, nanti kita ketemu pukul 7. Karena kalau harus 150 menit, itu kan 2,5 jam. Kita baru selesai 9:30. Iya Pak Eko. Iya kan? Untung kita Indonesia Barat semua. Kasian yang Indonesia Timur, saya nggak tahu. Yang Timur mungkin harus mengatur waktu supaya selesainya nggak terlalu. Nanti dini hari itu sudah masuk ke hari berikutnya sudah. Indonesia Timur berarti waktunya pukul 7 WITA Pak atau WIT. Tapi di sini 5 sore masih itu. Ya betul Pak Eko. Biar prinsipnya kita tidak mengganggu jadwal sholatnya Bapak Ibu. Seperti itu. Iya, saya kira nanti hal yang lain akan saya sampaikan di kelompok 3 aja, Bu. Karena saya nggak tahu kelompok yang lain kan mungkin sudah punya agreement dengan guru pamongnya masing-masing, Bu. Itu Bu Sita, terima kasih. Teman-teman nanti jam 7 jangan lupa kita ketemu. Baik Pak. Siap Eko. Ya, wah Bu Nana semangat nih. Ya, Siap Pak. Terima kasih. Semuanya berbahagia Pak Eko karena lulus masuk PPL. Iya. Amin. Jadi yang stres-stres itu sekarang udah hilang kayaknya nih. Iya. Kalau dengan UKSW pasti akan dibantu Bapak Ibu. Tapi dengan catatan sama-sama mau bekerja sama gitu. Ya, jadi kelompok 3 fix bertemu nanti malam pukul 19 ya Bapak Ibu. Terus kelompok 1, 2 monggo diatur Bapak Ibu karena kita memang tidak bisa geser lagi waktunya Bapak Ibu. Kalau geser takutnya praktik mengajarnya Bapak Ibu yang akan bergeser seperti itu. Terus kalau padahal kita ditentukan tanggal 1 Desember sudah harus selesai. Apalagi tadi kita lihat jadwal UKIN-nya Bapak Ibu di tanggal 2 atau tanggal 3 sudah mulai. Terlalu ngeri waktunya kalau kita geser lagi. Jadi kita ikutin saja ya Bapak Ibu, tapi ini lebih longgar karena sinkronus asinkronusnya itu tatap mayanya lebih sedikit sehingga Bapak Ibu juga bisa mempersiapkan portofolionya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Desma, monggo Bu. Terkait portofolio Bu, kan 4 komponen wajib ini. Yang masih jadi miskonsepsi kami, kelompok kami, itu dari 4 komponen ini satu aja ada udah mencukupi atau harus setiap komponen ini masing-masing satu ada gitu Bu? Ya, nanti hari Sabtu kita diskusi ya Bu. Ketika kita mendapatkan pengalaman di hari Kamis Jumat. Kamis Jumat ini Bapak Ibu kita akan menilai yang tahap 3. Nah, di situ kita akan melihat. Tapi kalau dilihat panduan aturannya sebenarnya
satu aja ada tuh sudah bisa dinilai seperti itu. Nah, nanti tapi biasanya Bapak Ibu itu memaksimalkan semuanya kok, Bapak Ibu. Memaksimalkan mengisi semuanya, tidak mungkin memilih kosong gitu. Pengalaman yang ada. Iya. Begitu Bu Desma, nanti untuk portofolio mungkin sesudah pengalaman menguji besok ya Bu Desma. Baru nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi lebih jauh ketika di kelompok waktu bertemu Zoom meeting, kan di situ ada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong, itu semua penguji UKIN Bapak Ibu. Nah, langsung ditanya pengalaman langsungnya ketika di kelompok kayaknya lebih pas. Kalau kita kan selama ini hanya ngomong kebijakan dan aturan. Oke, Bu Desma. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Ini di Salatiga sudah mulai hujan deras ini. Sebentar lagi sinyalnya udah parah ini. Ya, Bu Nanik, monggo. Tanya lagi Bu, ya mohon maaf. Oke, Bu Nanik. Ini terkait laporan PPL Ibu. Di situ kan dijelaskan harus ada data yang membuktikan gitu Bu ya. Ada data yang memenuhi tadi. Ada bukti data gitu Bu. Itu seperti apa gitu Bu? Oh iya, nanti Bu bisa didiskusikan dengan guru pamong dan dosen pamong. Misalnya contoh terkait data itu hasil belajar siswa terkait materi yang Ibu mau terapkan itu, materi yang mau Ibu ajarkan dengan model PBL tersebut, kok masih istilahnya masih kurang dari harapan. Kurang dari harapan artinya belum mencapai KKM yang diharapkan, yaitu KKM klasikalnya. Mungkin datanya bisa terlihat dari hasil belajar siswanya atau pembelajarannya yang terjadi seperti apa. Jadi kalau data itu kan sesuatu yang memang ada ya, real yang bisa kita lihat seperti itu. Biasanya paling mudah itu yang melihat hasil belajar siswa. Nah, ini nanti bisa didiskusikan lebih jauh dengan guru pamong dan dosen pamong. Seperti itu, Bu Nani. Ya, jadi datanya seperti ini ketika diterapin ini pada tahap ini bagaimana, ada peningkatan tidak seperti itu? Apakah mencapai KKM yang dimau seperti itu? Nah, itu nanti diskusi lebih dalam di dalam grup-grup PPL Bapak Ibu seperti itu. Oke. Iya Bu. Ini kita briefing awal nih. Banyak pertanyaan. Oke, monggo. Monggo, ada lagi Bapak Ibu? Ini kayaknya sudah aman semua, sudah paham semua ya Bapak Ibu. Nah, untuk link videonya, saran saya cobalah Bapak Ibu di Google Drive. Atau kalau mau PD di YouTube, ya di YouTube, tapi dengan catatan di privat. Maksudnya kan video Bapak Ibu nanti bisa dilihat oleh semua orang kalau tidak di privat, begitu. Tapi nanti saya juga akan memberi contoh-contoh video-video ketika UKIN dari universitas yang lain yang saya lihat secara daring kok bagus ya, begitu. Nanti bisa dilihat. Ada lagi, Bapak Ibu? Kalau begitu, wah ini efektif juga ya pertemuan kita. Entah tadi mulai dari pukul berapa. Ini Bapak Ibu minta tolong mengisi daftar hadir, sudah ada di kolom chat, seperti itu. Ini saya juga mengisi dulu. Iya. Saya juga baru mengisi. Sebelum Bapak Ibu semua keluar dari room meeting ini nanti tidak bisa diisi. Oh, Bu Nana sudah tanya, Bu Vika ini tidak bisa diisi. Sudah bisa, saya sudah bisa mengisi. Iya, sudah Bu, sudah. Iya. Mungkin tadi aksesnya belum dibuka. Iya. Bagi orang UKSW. Nah, itu Bapak Ibu hati-hati ketika kita menggunakan Google Drive atau segala macam. Seperti kami yang UKSW biasanya tuh kita open aksesnya tuh hanya sesama UKSW. Padahal kan Bapak Ibu peserta ini kan tidak menggunakan emailnya UKSW. Nah, itu gimana? Tapi kemarin link pengumpulan tugas yang saya berikan aman ya Bapak Ibu waktu kompre. Bisa diakses semua. Hanya memang saya tutup pukul 21 biar adil bagi semua. Ya, kadang-kadang galak juga. Ya, Bu Nana silakan.
Iya Bu, terkait UKIN, itu kemarin saya ada pengalaman teman saya tahap 3, kan dia mengumpulkan portofolio itu di Google Drive di yang guru belajar tuh loh Bu. Oh Nah gitu. itu sempet down servernya kan tanggal berapa itu kan nggak bisa diakses. Nah apakah untuk yang pengumpulan portofolio kita itu di LMS atau di mana gitu? Nah, untuk yang itu saya kurang tahu persis sistemnya Bu Nana. Tapi yang pasti penguji itu mengaksesnya dari UKM PPG Bu. Kalau yang diakses oleh penguji dari UKM PPG. Tapi peserta ini mengunggah semuanya ketika ujian itu di mana, ini kami juga belum bertanya ke yang di tahap 3. Seperti itu. Oh ya Bu, terima kasih. Ya. Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, ada yang ingin ditambahkan? Di sini juga ada Bu Helti, ada Pak Nova, ada Bu Sri. Monggo, ada yang mau ditambahkan? Atau dari Bu Vika? Bu Sita. Oh, ini. Tadi saya lempar. Hujan di sini sinyalnya hilang. Sama Mbak. Aku Untuk kegiatan untuk kegiatan yang ini nanti yang dilakukan nanti malam berarti per kelompok masing-masing ya, Bu? Ya. Mbak Vika, jadwalnya setelah saya cek itu memang tidak ada durasinya, Mbak. Jadi selalu dibuka. Bu Vika bisa dengar saya? Barusan itu mas saya putus-putus Bu. Nanti saya telepon saja Bu Vika. Jadi jadwal yang saya beri ke Bu Vika, yang saya bagi di grup, jadwal itu yang dipakai Bu Vika. Saya sudah berselancar ke berbagai prodi, memang waktunya tidak diberikan. Jadi dia hanya membedakan sinkronus dan asinkronus, seperti itu. Sinkronus berarti pada hari tersebut ada tatap maya. Kalau begitu berarti ada link meeting. Link meeting untuk setiap grup. Pokoknya meetingnya setiap grup, kayak perancangan pembelajaran, tidak ada bersama-sama. Oke Bu Vika, nanti jadwalnya segera kita share ke Bapak Ibu peserta juga. Kemarin kan saya bilang ke Bu Vika akan saya beri durasi waktu, ternyata nggak ada Bu Vika. Jadi kita taati saja 3 JP ya 3 JP begitu, 2,5 jam. Oke, Bu Vika. Bu Vika tuh nggak dengar suara saya, Bapak Ibu. Ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Ini sudah hujan, semoga koneksi saya masih bagus. Mungkin dari Bu Helti, Pak Nova ada yang mau ditambahkan? Ini berburu dengan hujan. Pak Eko, Bu Sri Mulyani, ada lagi yang mau ditambahkan? Atau sampai jumpa nanti malam? Saya nanti aja Bu di kelas kelompok 3 aja Bu. Karena itu kan sudah spesifik untuk kelompok begitu Bu. Oke, baik. Ya, baik Bapak Ibu. Karena kita juga masih ada pertemuan lagi nanti malam. Mohon Bapak Ibu untuk melakukan konfirmasi kepada pengajar masing-masing, baik kepada Bu Helti dan Bu Sri Mulyani untuk kelompok 1 dan kelompok 2 Pak Trinova dan Pak Mahmudi terkait meeting nanti malam atau nanti sore yang akan dilakukan Bapak Ibu. Ya, atau mau dilakukan pada hari apa seperti itu, namun pada prinsipnya tidak boleh di tanggal merah dan untuk PPL kita hanya sampai di hari Jumat, seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk meeting hari ini. Begitu Bapak Ibu, jika sudah tidak ada yang ditanyakan. Mbak Vika, Bu Vika, saya kembalikan kepada Bu Vika. Ini kayaknya Bu Vika juga sudah ini nih. Sudah freeze, berarti sudah koneksinya sudah enggak ini lagi.
Ya, mungkin cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Sampai jumpa kita di kelas masing-masing. Ya, selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Izin lah. Selamat siang teman-teman. Bu. Izin pamit.